ada tercetus dari teman kita bahwa ini sebetulnya perkara hukum lalu dibelokkan menjadi perkara politik. Oke. Lalu saya menanggapi sebetulnya bukan dibelokkan tapi terkontaminasi oleh kepentingan politik. Proses hukum sudah dimulai melalui Komnas HAM, tapi Komnas HAM-nya sendiri laporannya sudah terkontaminasi karena apa? Karena ada kepentingan politik dari siapa? Ya dari pemerintah. Ya, Bang Marwan, ini jadi semakin menarik ya kalau kita telisik lebih mendalam. Tapi saya ingin kembali ke TP3 dan buku putihnya, Bang. Menurut Bang Marwan, ini akan diarahkan kemana? Artinya sejauh mana sebenarnya TP3 cukup punya amunisi, cukup optimis bahwa apa yang dilakukan ini akan bisa mengekskalasi kasus ini sehingga kemudian bisa kembali ke track yang benar, Bang? Kalau optimis, kita selalu optimis. Bahwa yang kita hadapi itu rezim yang merasa sangat kuat, kita juga tahu itu. Bahwa yang namanya fraksi-fraksi di DPR itu sudah merupakan bagian dari eksekutif atau takluk kepada keinginan eksekutif, kita juga tahu itu. Sehingga yang oposisi pun sebetulnya tahu diri bahwa tolonglah kalau kami diminta untuk mengusung hak angket misalnya, maka coba digalang kekuatan rakyat di luar. Karena itu sudah sering terjadi katanya kalau ada demo besar itu kan kebijakan itu bisa berubah, ya kan. Nah, kita coba nanti kalau itu memang bisa. Tapi satu hal yang membuat kita optimis adalah kita selalu mengingat salah satu dalam ayat Quran itu, saya tidak hafal ayatnya, tapi sebetulnya yang menjadi inti dari ayat itu adalah cukup banyak kejadian ya dalam pertarungan itu yang sedikit bisa mengalahkan yang besar. Itu salah satu yang menjadi pendorong atau energi bagi kami untuk terus bekerja. Nah, karena itu pekerjaannya memang kita lakukan sesuai seoptimal yang bisa kita lakukan. Salah satu misalnya kita bikin buku putih, ya insya Allah itu akan kita tuntaskan. Sebelumnya kita bikin pernyataan sikap, ada petisi, ada doa nasional ya, itu juga sudah kita lakukan. Lalu terakhir kan kita menyurati semua fraksi di DPR yang 9 itu. Nah, sejauh ini memang baru 2 ya. Tapi ya kita berharap sih mereka yang lain-lain itu cobalah tunjukkan sikap bahwa rakyat itu jangan cuma dipakai waktu pemilu. Sekarang ada kepentingan rakyat yang mereka harus perjuangkan. Ya ada perhatian lah untuk menerima TP3, untuk mendengarkan ya apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu. Karena kalau kita berharap kepada teman-teman di FPI, mereka sudah begitu banyak dihabisin di mana-mana, pimpinannya ditangkap. Kemudian mau berharap siapa lagi? Keluarga 6 korban itu umumnya miskin-miskin. Ya, Pak Abdullah itu sudah pernah datang misalnya ke semua keluarga korban dan mencatat nanti juga dalam buku putih itu akan kita gambarkan keluarganya seperti apa. Ada yang cuma tinggal itu di satu bilik yang ukurannya mungkin cuma 4x3, di sana ada ya, ibunya, ada saudara-saudaranya dan mandinya itu sama-sama di kamar mandi bersama seperti itu misalnya. Salah satu contoh bagaimana orang yang seperti ini mau memperjuangkan haknya kalau untuk hidup aja susah. Nah, tapi di sisi lain kami juga berupaya untuk melindungi mereka jangan sampai nanti terpengaruh untuk tidak melanjutkan tuntutan. Ya, itu karena sudah ada beberapa yang coba mendekati untuk dijinakkanlah istilahnya.
gitu Bang. Yes, Bang Marwan, ini jadi tambah ngeri-ngeri sedap ya. Bang, ini belakangan kan kemudian pasca kilometer 50, kemudian HRS dipenjarakan, ditahan begitu, sidangnya Ya, bergulir. Kemudian muncul beberapa peristiwa baru ya Bang ya. Misalnya ada ya, bom di Makassar, ada serangan ke Mabes Polri. Yang belakangan saya ya. melihat penyelidikan dari aparat itu nampaknya mengarah atau nggak tahu, mengarah atau diarahkan terkait Bang ke FPI dan kemudian ke HRS gitu ya. Nah, Ya. kalau Bang Marwan melihat apakah ini merupakan satu kesatuan, ada keterkaitan untuk salah satunya menutupi ya kasus kilometer 50 atau bagaimana dalam pandangan Bang Marwan? Bisa saja itu untuk menutupi, tapi dan bisa saja itu ada pengaruh ya Pak, ya Bang ya. Ya, Tapi sebetulnya juga dalam setiap kasus itu kan di diberi warna atau diindikasikan lah ya. bahwa ini terkait FPI ya Mhm, atau terkait Islam. mhm. Dan terakhir kan kita dengar itu ada di mana di Grogol atau apa ada nama Munarman disebut-sebut Betul. ya kan. Nah sebelumnya juga kasus bagaimana rekening FPI itu dibekukan, lalu itu coba dihubung-hubungkan dengan jaringan narkoba. Mhm. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat ya kembali lagi tadi ada yang disasar dan itu sebabnya kita bisa mengatakan ini sistematik ya, sehingga dalam perjalanan bagaimana mau menghancurkan FPI atau Islam ini dimulai dari HRS sampai kejadian sekarang ini itu merupakan rangkaian konspirasi aja kalau menurut kita. Oke. Nah, rangkaian ini ya ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya Mhm. kan seperti misalnya waktu itu kalau tidak terjadi tembak menembak atau tidak mereka tidak gagal ya, itu kan bisa saja dikatakan yang melakukan pembunuhan misalnya kalau mereka berhasil membunuh Habib itu kan bisa saja preman atau apa yang itu. Tapi karena Mhm. besoknya justru tiba-tiba mengaku bahwa ini Mhm. polisi. Nah, sementara yang dikejar, yang dikuntit itu kan tidak tahu kalau itu aparat. Mhm. Jadi kalau memang tidak tahu aparat, bagaimana mereka mau Mhm. mau bersikap yang seharusnya terhadap aparat? Justru mereka menganggap mempersepsikan bahwa ini adalah preman yang ingin mengganggu perjalanan Habib. Mhm. Nah, ini saya kira kalau kembali tadi ke pertanyaan Bang Arif, ya saya kira ini satu paket lah ya, satu Ya. paket yang mestinya tidak boleh dibiarkan, apalagi kalau kita kaitkan dengan kegiatan Densus yang sudah membunuh sekian ratus orang. Mhm. Ini karena DPR diam, publik juga tidak terlalu nyaring atau berkelanjutan untuk melakukan advokasi, Mhm. maka yang terjadi selalu adalah ada berita orang dibunuh Mhm. ya. Kenapa sampai dibunuh itu dicarikan alasan melawanlah inilah padahal ada cara lain kalau memang niatnya baik untuk memberantas teroris. Tapi Mhm. yang ada kan selalu hilang dan itu sudah ratusan dan setelah itu tidak ada proses pengadilannya. Mhm. Ini Mhm. kan seolah-olah mereka menganggap yang namanya nyawa manusia itu cuma seperti nyawa ayam saja, mentang-mentang berkuasa. Nah, Mhm. Mhm. kita harusnya ke depan ini minta tidak sekedar bunuh, habis itu tidak ada proses hukum. Ya. Selalu begitu Bang Arief, ratusan sudah. Yang Mhm. terakhir yang katanya masuk ke kantor Polri itu kan disebut itu harus dibunuh ya, sebetulnya bisa tidak dibunuh, Ya, ya ya kan? bisa. Mhm. Tapi, nah setelah itu ada nggak nanti proses pengadilannya? Saya tidak yakin itu ada. Sama Mhm. juga dengan yang di Surabaya. Mhm. Nah, ini tidak bisa kita biarkan seperti ini. Cuma memang ini perlu secara nasional kita suarakan dan mestinya itu juga dimulai dari DPR atau partai-partai. Kalau tidak ya sudah nanti tunggu giliran aja kita gitu kan. Mhm. Mhm. Bang Marwan, Ya, Bang. sejauh ini ada nggak Bang ancaman atau tekanan secara personal ya kepada bapak-bapak atau orang-orang yang ada di TP3 nih Pak, Bang Marwan? Eh,
kita tidak bisa bilang ancaman ada atau tidak, tapi ada narsum kita yang apa ya, bukan diancam tapi dapat peringatan lah gitu. Tapi intinya bahwa kita tidak seperti orang-orang awam biasa begitu. Dari narasumber kita ini pengalamannya tidak normal, intinya begitu ya. Tidak senormal orang biasa yang tidak punya masalah yang ada hubungannya dengan FPI atau pembunuhan 6 laskar ini. Tapi sebetulnya kita juga tidak mau menantang-nantang, ya. Kita tidak juga ingin ada hal-hal yang sifatnya itu ancaman atau gangguan atau nanti tiba-tiba ada yang hilang atau apa. Kita tidak inginkan itu, dan karena itu kita juga pernah berapa kali menyampaikan ya ke DPR ya untuk kita juga dapat perlindungan lah. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa didengar ya oleh orang-orang di DPR atau lembaga-lembaga lain yang relevan ya. Kita bukan dalam situasi atau proses untuk melawan pemerintah, tapi kita dalam proses advokasi untuk terjadinya proses hukum, penegakan hukum terhadap berbagai hal, antara lain itu terhadap HRS, terhadap 6 laskar ini, ya, atau yang lain-lain. Kita bicara soal karena ini negara hukum, ya kita bersuara, dan kita bersuara itu dijamin oleh konstitusi. Ya, jadi karena itu ini harus juga menjadi perhatian, apalagi kalau kita kaitkan dengan pernyataan yang sering disampaikan Pak Jokowi ya beberapa tahun yang lalu. Saya NKRI, saya Pancasila, ya buktikan saja, ya kan? Jangan sampai nanti yang diucapkan dengan yang dilaksanakan itu berbeda. Dan itu juga waktu kita audiensi itu, ya kita mendengar langsung, misalnya pemerintah itu siap untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas secara transparan. Nah, itu komitmen Pak Jokowi. Silakan kalau Anda punya bukti, serahkan kepada kami. Itu juga yang tadi kita sampaikan ke fraksi PAN, bahwa Pak Jokowi siap ini untuk menuntaskan. Ya, DPR mestinya juga aktif lah, bersuara mari sama rakyat untuk menuntut penuntasan kasus ini. Di satu sisi, di sisi lain bahwa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM dan pemerintah saat ini itu bukan langkah yang sesuai dengan aturan yang ada. Baik Bang, saya minta izin sedikit untuk balik sedikit Bang. Tadi ada satu yang membuat saya masih penasaran, tapi tadi belum kita fokuskan. Bang Warwan mengatakan seandainya berpegang saja pun kepada temuan Komnas HAM, ini sebenarnya cukup untuk menggiring kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Kira-kira begitu ya Bang ya. Nah, temuan yang mana Bang yang menurut Abang ini belum dianalisis atau digunakan secara optimal oleh Komnas HAM? Ya, soal bahwa ini bukan berhenti pada 3 orang yang jadi tersangka. Kemudian di sana ada penyiksaan. Ya. Kemudian di sana itu ada koordinasi dengan lembaga negara lain misalnya, bukan cuma polisi yang ada di sana. Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa bisa cuma 3 orang? Dan kenapa ini dikatakan cuma pelanggaran HAM biasa? Kalau HAM biasa nanti ya 3 orang itu saja yang akan diproses. Tapi kalau ini memang melibatkan lembaga yang banyak, orang yang juga ada garis komando, itu kan sistemik. Kalau sudah sistemik seperti itu, ya mestinya sampai ke atas-atas siapa yang memberi perintah pun itu harus diusut dong. Nah, termasuk juga
dalam keterangan pers tanggal 7 Desember itu kan Kapolda bilang ada surat perintah. Nah, perintah apa ini? Siapa yang ngasih perintah misalnya? Ya kan? Nah, terus Land Cruiser itu bisa saja itu aparat intelijen. Tapi berani nggak misalnya Komnas HAM mengungkap itu? Nah, ini misteri yang sangat fatal, saya kira, yang perlu diungkap. Tidak ada pengakuan dari polisi itu bagian dari mereka, tidak ditemukan nomor polisinya di Samsat Polri. Lalu ini siapa? Kalau bukan itu adalah bagian dari operasi untuk menguntit Habib dan membunuh akhirnya kan yang 6 orang itu. Jadi makanya tadi saya katakan kalau punya niat baik, berani dan menjalankan perintah undang-undang, Komnas HAM itu kesimpulannya mestinya terjadi pelanggaran HAM berat. Itulah yang terus kita suarakan. Ini pelanggaran HAM berat. Syarat untuk dikatakan sebagai HAM berat itu sudah lebih dari cukup. Tinggal sekarang mau atau tidak. Dan kita juga mau ada hak angket yang digulirkan oleh DPR. Nah, dari itu nanti bisa diproses lebih lanjut. Penyelidikannya itu diulang, tapi bukan menurut pasal 39, Undang-Undang 39, tapi Undang-Undang 36 tahun 2000, Pak. Baik, Bang Marwan. Satu hal juga yang ingin saya tanyakan. Kan tadi Bang Marwan mengatakan di dalam buku putih itu ya, Bang ya, yang dimasukkan itu bukan cuma data atau informasi yang bersumber dari Komnas HAM, tapi TP3 juga punya beberapa sumber yang lain. Bang, kalau boleh sedikit di-share ya Bang, walaupun mungkin bukunya belum keluar, tapi apa sih Bang data yang paling signifikan atau informasi yang paling signifikan yang tidak diungkap oleh Komnas HAM atau tidak bersumber dari Komnas HAM, tapi ditemukan sendiri oleh TP3? Ya, misalnya kan kita punya saksi yang mendengar langsung penembakan di lokasi kilometer 50. Itu orangnya itu ada. Kemudian dalam peristiwa kejar mengejar itu kan ada yang lolos. Nah, yang lolos ini kan bisa menjadi saksi untuk bercerita yang sebenarnya terjadi itu apa. Tidak seperti yang dimanipulasi, direkayasa oleh Komnas HAM. Ya. Misalnya dikatakan mereka menunggu aparat, ya, menantang-nantang lah intinya begitu. Padahal kan bukan itu sebetulnya. Mereka tadinya 2 mobil yang menghambat supaya tidak terjadi intercept kepada mobil HRS. Nah, 2 ini satunya mungkin sudah sampai di mana nunggu temennya itu misalnya. Tapi kan diputar balik itu. Lalu ada juga seolah-olah itu dalam percakapan itu dikesankan bahwa ini mereka sedang apa istilahnya ya excited lah seperti itu ya. Padahal bukan seperti itu yang terjadi, seperti yang dilaporkan Komnas HAM seperti excited nih orang-orang. Padahal bukan itu. Nah, cuma juga ada voice note yang di lampiran bagian belakang ya, bagian belakang dari laporan itu yang juga dimanipulasi, kita tahu itu. Nah, ini hal-hal yang saya kira nanti akan kita kasih kesimpulan baru, bukan seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM. Tapi kembali tadi pertanyaan, kita punya salah satunya itu adalah tentang saksi mata. Kalau dibilang tembak-menembak, penembak-menembaknya cuma ada 2 suara letusan. Kemudian yang lolos ini kita punya orangnya, ini juga bisa jadi saksi nanti untuk kita tuliskan dalam buku putih. Dan sampai sekarang para saksi itu dilindungi dengan baik ya Bang ya? Iya. Dia harus diamankan lah. Tapi memang juga kasihan ya, karena mereka itu kan juga income-nya tidak seberapa. Lalu dalam kondisi seperti ini soal pemasukannya dari mana, ini memang hal yang berat juga bagi mereka, dan kita semampu kita lah membantu, insya Allah. Bang, terakhir pertanyaan dari saya, Abang punya pesan
baik kepada anggota DPR, kepada Komnas HAM ataupun kepada masyarakat sipil yang mengikuti terus kasus ini, Bang? Iya, kepada Komnas HAM kita ingin supaya mereka menjalankan tupoksi sesuai dengan undang-undang yang ada, dan harus ingat bahwa mereka bukan lembaga yang ada di bawah pemerintah. Mereka merupakan lembaga independen yang mestinya bekerja untuk rakyat karena mereka dibayar oleh rakyat melalui uang rakyat, pajak rakyat di APBN. Kalau ke DPR, saya kira memang peristiwa pembunuhan ini yang seperti saya jelaskan tadi bukan sekedar perkara hukum, tapi ada intervensi dan terkontaminasi dengan kepentingan politik. Karena itu relevan juga untuk diperhatikan DPR, dan mestinya DPR itu ikut bersuara untuk kepentingan para pemilihnya. Jangan cuma mereka itu dimanfaatkan saat pemilu saja, giliran ada yang disiksa atau dibunuh secara tidak wajar mereka diam. Gitu. Kemudian kepada masyarakat, ya kita berharap sebetulnya mereka bisa secara terbuka dengan hati yang lapang berkenan untuk menerima informasi dari mana saja, tapi sekaligus menggunakan logika akal sehat, ya. Yes. Kalau sekedar mendengar dari pemerintah, pokoknya pemerintah itulah yang paling benar, ya saya kira nanti bisa saja itu giliran Anda juga bisa di waktu yang akan datang mengalami hal yang sama. Jadi karena itu mari bersama-sama kita suarakan kebenaran itu, ya meskipun mungkin tidak menyenangkan bagi segelintir orang, tapi harapan kita kalau yang dijadikan dasar itu adalah kebenaran yang hakiki, hati nurani, akal yang sehat. Kami yakin sebetulnya kasus ini bisa terungkap. Nah, yang paling akhir kita selalu mengingatkan supaya Pak Jokowi yang sudah berjanji akan menuntaskan kasus ini secara transparan, kita berharap tidak nanti tiba waktunya justru mencari-cari alasan untuk tidak menuntaskan kasus ini. Kalau bukti yang kami tunjukkan nanti itu memang valid untuk diprosesnya hingga tuntas sesuai dengan harapan tadi. Jadi jangan ingkar janjilah, intinya begitu ke Pak Jokowi. Begitu Bang kira-kira. Oke, baik Bang Marwan, terima kasih banyak Bang atas waktunya. Kita doakan semoga langkah-langkah TP3 akan membuahkan hasil sehingga seluruh masyarakat dan bangsa kita bisa tahu kebenaran yang sesungguhnya dari kasus kilometer 50, dan semoga kasus serupa tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Amin. Baik guys, itu tadi obrolan gue dengan Bang Marwan Batubara, salah satu inisiator dari TP3. Ikuti terus ya obrolan kita di Hotspots, dan gue akan kembali nanti mendatangkan atau bertamu atau ngobrol dengan tokoh-tokoh yang lain. Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.